pisan. Di jalur Limbangan ditutup gitu, jadi gimana? Nggak ada yang itu di pinggir jalannya? Kan biasanya itu jalur macet. Iya Pak, kalau yang tahu sih dari biasanya itu ditutupnya tuh dari Cileunyi juga Pak. Di awal dari keluar gerbang tol Cileunyi itu udah pada ditanya. Kemarin juga saya kayak gitu, habis pulang dari Bekasi, di itu Pak disuruh balik lagi, tapi saya bilangnya bawa bantuan bansos, padahal enggak. Jadi lolos alhamdulillah. Bawa apa? Bantuan bansos bilangnya. Mana nipu aparat. Ya Pak, yang penting bisa pulang Pak. Emang kamu dari mana? Dari Bekasi? Jemput ayah Pak. Kamu bawa mobil gitu, terus ditanya gitu? Iya, ditanya di pas keluar gerbang tol Cileunyi. Plat nomor naon? Z. Plat nomornya Bandung. Oh, Bandung. Ya, jadi nggak terlalu di ini ya. Atau sebelum tanggal 6 kali ya? Kamu sebelum tanggal 6. Iya Pak, minggu kemarin. Oh, kalau sebelum tanggal 6 masih bisa. Ya, Adinda udah sampai gimana? Ya Pak, sebelumnya kami di sini kami menyediakan videonya sih Pak, pernah merecord video kalau kami lagi mempraktekkan. Novi siap-siap juga ya, Novi. Ini timnya sama Novi ya? Cukup di-share videonya aja atau diperagakan kembali Pak? Boleh di-share dulu aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berpartner dengan Novi akan mempresentasikan dari hasil tugas dan diskusi kami di minggu lalu terkait negosiasi distributif. Pada case pertamanya kurang lebih di sini tuh kita mengambil kondisi di mana ada seorang manajer yang menugaskan supervisornya untuk pergi keluar kota untuk menjalankan suatu tugas. Dalam hal ini akan diadakannya meeting ataupun workshop yang dengan tujuan untuk memperebutkan atau mendapatkan kesempatan kerjasama atau memenangkan suatu tender pada suatu proyek yang diadakan oleh pemerintah. Audionya belum kedengaran ya Pak? Mohon maaf Pak, apa audionya kedengaran? Enggak. Kenapa ya? Negosiasi dan presentasi bisnis, yaitu tugas negosiasi distributif yang mana akan dijelaskan oleh Adinda Fitria dengan NPM terakhir 131 dan Novi Indriani dengan NPM terakhir 143. Nah, jadi di sini itu kondisinya di mana seorang manajer marketing menugaskan supervisor dari bagian partnership pergi untuk menjalankan suatu meeting dengan tujuan mendapatkan kesempatan kerjasama. Nah, manajer marketing di sini itu adalah Adinda Fitria dan supervisor partnership itu adalah Novi Indriani. Keadaannya di sini adalah ada pemerintah yang menugaskan memberikan proyek kepada perusahaan properti yang ada di Indonesia untuk memimpin pembangunan aula balai desa di Kota Bandung. Nah, untuk reka adegannya akan ditampilkan di slide berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Novi kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi dalam kesehatan dan selalu dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bu Novi, kali ini maksud dan tujuan saya meminta waktu dan kesediaannya Bu Novi untuk menghadiri
panggilan saya kali ini karena saya ingin menyampaikan kalau perusahaan kita kali ini mendapatkan tawaran kerjasama atau undangan dari pemerintah Kota Bandung terhadap suatu proyek yaitu pembangunan aula dari Balai Kota Bandung. Nah, dari sini kita akan ditunjuk menghadiri suatu workshop ataupun kegiatan dari perancangan bagaimana kerjasama ataupun pensuksesan dari proyek Balai Kota ini. Sebagai di sini belum ditentukan mitra utama untuk memegang proyek ini siapa, tapi melalui workshop ini nanti akan kelihatan siapa yang lebih unggul dan lebih kompetitif di sini untuk memenangkan proyek ini. Nah, saya di sini sebagai manajer marketing percaya dan akan memberi amanat ini kepada Ibu Novi dan anggota lainnya di divisi partnership. Bagaimana Ibu Novi kira-kira akan menyanggupi hal ini atau bagaimana? Baik Bu, jadi kalau melihat dari jadwal di divisi saya Bu, saya rasa saya sanggup untuk datang ke rapat tersebut untuk menjalin kerjasama. Namun kalau boleh tahu fasilitas apa saja ya Bu yang bisa saya dapatkan kalau saya pergi ke sana? Baik, untuk fasilitas yang akan didapatkan dari Ibu Novi sendiri yang akan berangkat atau tim partnership lainnya akan mendapatkan di sini yang pasti adalah transport dari perusahaan berupa mobil perusahaan yang akan terus menemani perjalanan tim partnership ataupun Ibu Novi ketika di Bandung dan juga penginapan kurang lebih karena kegiatannya akan berlangsung selama 3 hari. Kebetulan itu saya juga sedang mengerjakan proyek dari perusahaan lain terkait properti juga. Nah, dan kebetulan mendapatkan fasilitas yang sama gitu Bu, hampir sama. Jadi kalau misalnya saya datang ke sana dan berusaha untuk mendapatkan tender tersebut, kira-kira ada fasilitas atau bonus nggak Bu buat saya? Untuk fasilitas yang akan ditawarkan, mungkin dari kami dapat membayangkan kepada Ibu Novi kalau misalkan uang makan nanti bisa kita jaminkan atau bisa kita reimburse dari perusahaan. Tapi Ibu Novi jangan lupa untuk selalu menyimpan nota-nota atau bukti-bukti kebutuhan Ibu Novi selama di Bandung. Mungkin nanti akan saya bantu ajukan kepada manajer finance untuk pencairan dananya. Kalau misalnya saya mendapatkan tender utamanya Bu, gimana Bu? Apakah saya akan mendapatkan gaji tambahan ataukah bonus atau seperti apa Bu? Baik, untuk bonus tambahan atau reward lainnya sebagai penghargaan atas kerja keras dari Ibu Novi sendiri dalam proyek ini, saya sendiri akan mempertimbangkannya, akan tetapi jangan berpatok kepada bonus terlebih dahulu. Kita kerahkan dulu kompetisi dan kemampuan kita yang maksimal, dan urusan hasil dan bagaimana itu feedback-nya yang akan kita dapatkan, itu akan kita ukur kembali sesuai dengan hasil yang insya Allah kita akan dapatkan nantinya. Jika hasilnya maksimum, maka perusahaan tentu tidak akan segan untuk memberikan feedback yang ataupun respon positif kepada Ibu Novi atas penghargaan prestasi yang telah Ibu Novi ukirkan kepada perusahaan kita. Baik Bu, kalau begitu saya akan berusaha untuk mengikuti rapat dari kerjasama ini Bu. Terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah kalau Ibu Novi menyetujuinya, semoga Ibu Novi tetap sehat dan insya Allah dalam perjalanan nanti akan saya berikan surat tugasnya dan nanti akan saya berikan segala akomodasinya. Saya akan berikan kejelasan yang lebih lanjut. Oke, ini atasan terlalu sopan ya, dan bawahan yang terlalu melunjak gitu. Sering ngelunjak banget. Oh, gitu. Setelah 2-3 hari kemudian, Ibu Novi pingsan. Enggak. Ini lanjutannya, Pak. Oke. Selamat siang Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Ibu Novi? Apa ada kabar baik? Iya Bu, jadi di sini saya akan menginformasikan hasil dari workshop kerjasama kemarin. Nah, alhamdulillah workshopnya berjalan dengan lancar, namun kebetulan perusahaan kita tidak memenangkan tender utama dari kerjasama tersebut Bu. Wah, kenapa itu?
Jadi kemarin itu kan dihadiri oleh beberapa perusahaan properti yang ada di Indonesia. Nah, workshop kerjasama tersebut tendernya dimenangkan oleh perusahaan properti yang berdomisili di Jakarta, Bu, karena memang mereka mempunyai keunggulan yang kita memang belum ada gitu, Bu. Tapi alhamdulillahnya kita juga diamanahi untuk memegang bagian desain dari pembangunan aula Balai Kota di Bandung karena melihat kita mempunyai potensi dan juga produk yang memang bagus, Bu. Produk kita kan mengenalkan alam Jawa Barat dan juga dari kualitas yang bagus. Jadi hanya di bagian desainnya saja, Bu, begitu. Maaf, saya ingin mengkonfirmasi kembali, maksudnya kita memenangkan bagian vendor dari atau penyedia dari semacam logistik ataupun properti di balai kota nantinya? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Jadi hanya di bagian fasilitas didesain untuk dalam bangunannya gitu, Bu. Bukan dari proses awal sampai akhirnya. Baiklah, tidak masalah sebenarnya kalau begitu. Ya, yang penting Ibu Novi sudah melakukan yang terbaik. Atau ada cerita lagi yang ingin Ibu Novi sampaikan? Mungkin cukup sekian, Bu, yang bisa dapat saya sampaikan terkait hasil dari workshop kemarin, Bu. Oke, baik. Saya sebelumnya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Novi karena kerja kerasnya dan upayanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan alhamdulillah tetap membuahkan hasil. Dan untuk masalah feedback nantinya yang akan Ibu Novi dapatkan akan kita urus di kantor lebih lengkapnya setelah ini ketika Ibu Novi kembali ke Pangandaran. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya, Bu. Baik Ibu Novi, terima kasih kembali. Untuk slide ini nanti ada video penjelasannya juga di akhir, Pak. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menyambung dari pernyataan Novi di awal. Sebelumnya mohon maaf kalau yang kami maksud itu adalah perusahaan akan membangun berikut serta atau bergabung dalam proyek pembangunan balai kota di Kota Bandung. Oke, di sini kurang lebih dari grafik ini, dari bagian ini sudah dijelaskan dalam kondisi ataupun role play yang sudah dijelaskan pada dua video sebelum ini. Selanjutnya, intinya pada negosiasi kali ini, yang dapat kami sampaikan di sini adalah saya selaku manajer di dalam case ini sebenarnya memiliki batna di sini, yaitu keinginan saya ingin mendapatkan atau memiliki relasi, paling tidak kalaupun tidak memenangkan tender dari proyek tersebut, kami juga bisa mempelajari bagaimana teknik-teknik workshop atau memenangkan tender nanti ke depannya jika ada tawaran lagi. Sementara dari pihak Novi sebagai supervisor dari divisi partnership, di sini memiliki secret point-nya sendiri, yaitu yang pertama sebetulnya ingin mendapatkan akomodasi yang pastinya mengenai penginapan, mengenai transport, dan juga makan. Selain itu, Ibu Novi di sini juga sebenarnya menginginkan bonus-bonus lainnya, seperti bonus berupa liburan, cuti, ataupun bonus berupa gaji yang dapat menyuplai pemasukan Ibu Novi menjadi lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya, karena berhasil menjalankan suatu amanat yang cukup menantang daripada manajernya. Selanjutnya, di sini sebenarnya saya hanya menawarkan, selaku manajer hanya menawarkan dua hal, tapi Ibu Novi di sini berhasil menegosiasi saya untuk menambahkan fasilitas yang diberikan. Akhirnya saya menjaminkan uang makan yang akan di-reimburse kepada Ibu Novi secara pribadi. Selanjutnya, intinya dari ZOPA yang kami dapatkan di dalam negosiasi kali ini atau Zone of Potential Agreement, di sini Ibu Novi sebagai supervisor tetap berangkat dalam kondisi ini dan tetap menjalankan workshop ini dengan baik dan akhirnya dapat memenangkan walaupun tidak menjadi peran utama dari proyek ini. Sehingga Ibu Novi berhak mendapatkan 3 fasilitas yang saya janjikan di awal, yaitu adanya akomodasi penginapan, transport, dan juga reimburse uang makan. Dan di sini
saya sendiri selaku manajer tetap mendapatkan apa yang saya inginkan, walaupun tidak maksimal ataupun belum maksimal. Saya tetap mendapatkan bagian dari proyek ini, di mana kita akan menjadi vendor utama juga dalam mengisi dekorasi dari aula ini, yaitu mengisi propertinya. Nah, akan tetapi tujuan utama saya di sini yang menjadi secret point saya untuk menjadi peran utama ataupun memenangkan tender dari perjanjian kerjasama ini tidak dapat terpenuhi. Jadi otomatis saya di sini yang mendapatkan bagian yang loss-nya, sedangkan Ibu Novi adalah sebagai aktor yang memenangkan dalam negosiasi kali ini, karena sesungguhnya Ibu Novi di sini berhasil mendapatkan apa yang dia mau, walaupun tidak melebihi dari apa yang sebenarnya setelah disepakati. Jadi kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih seperti itu adalah dari negosiasi yang saya dengan Novi lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih seperti itu Pak, dan mohon maaf sebelumnya itu di bagian Batnas sebenarnya yang dari keinginan Batnasnya si manajer bukan hanya relasi, tapi intinya adalah kemenangan dan menjadi tender utama di proyek itu. Bukan hanya menginginkan relasi, tapi inginnya jadi peran utama, tapi hanya dapat menjadi vendor dalam proyek pembangunan Balai Kota Bandung itu. Oke, ini Dinda, apakah yang dinegosiasi, poin apa sih yang sebetulnya dinegosiasikan antara Dinda dengan Novi? Kalau dari saya menginginkan Novi itu untuk berangkat ke Bandung untuk memenangkan suatu proyek atau memenangkan jadi tender utama dalam proyek pembangunan Kota Bandung. Jadi setidaknya kami memegang proyek utamanya dalam pembangunan itu. Akan tetapi di sini Novi ingin mendapatkan feedback ketika dia berusaha pergi ke sana, mendapatkan akomodasi. Tapi yang hanya saya tawarkan di awal hanya 2. Hanya berupa transportasi dan penginapan saja, tidak mencakupi uang makan dan kebutuhan selama di Bandung. Jadi di sini Novi menegosiasi kepada saya untuk menambah fasilitasnya. Kalau masalah kemenangan tender itu kan hasil nanti yang mungkin Novi bisa usahakan. Kalau misalkan tidak terpenuhi, mungkin itu ekspektasi saya yang tidak terpenuhi. Jadi saya di sini bisa dikatakan loss dan Novi di sini bisa dikatakan win karena kita tetap mendapat bagian, kita tidak sama sekali pulang dengan tangan kosong gitu Pak. Oke, jadi gini ya, apakah ini masuk ke dalam kaidah distributif negosiasi? Kalau menurut saya masuk Pak, karena di sini kita juga berusaha yang pertama dari saya sendiri sebenarnya tidak memaksakan Novi untuk memenangkan tender. Saya kepada Novi hanya mensugesti Novi untuk berusaha atau berjuang yang terbaik aja. Kalau apapun yang didapat itu hasil belakangan, dan Novi juga memasang harga apabila misalkan dapat tender utama, dia minta rewardnya juga lebih gitu Pak. Rewardnya tuh seperti misalkan dia mungkin dapat cuti atau malah dapat bonus tambahan gitu Pak, kurang lebih. Mungkin Novi ingin menambahkan. Iya Pak, kalau dari saya kenapa komen saya juga masuk, kenapa? Karena kan yang negosiasi distributif itu kan lebih ke tawar-menawar yang nantinya itu ada menang kalah, dan maksud menang kalah di sini kan bukan ini tidak tercapai, yang ini tercapai gitu, tapi dua-duanya tercapai, cuma bedanya itu di selisih mana yang lebih mendekati Batnanya gitu Pak. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan Dinda kan dua-duanya sebenarnya berhasil, cuma lebih ke saya yang menangnya gitu Pak, karena telah memenuhi dari Batnas saya sendiri gitu Pak. Oke, terima kasih Dinda. Boleh di-share dulu yang tadi diagram analisisnya. Yang ini Pak. Coba. Yang lain mohon diperhatikan ya. Ini yang atas manager settlement rank. Itu menang tender gitu. Jadi sebetulnya ininya menang tender begitu? Iya Pak, benar. Oke. Dan alternatifnya Batnanya itu ini mendapatkan relasi begitu? Bukan Batnanya Pak, sebenarnya itu RP-nya Pak.
Jadi paling enggak, walaupun nggak menang, dia dapat relasi gitu. Ini ada kesalahan Oke. belum dirubah. Iya. Jadi batnanya dari relasi ke kiri gitu. Nah, sekarang poinnya yang negosiasi itu siapa dengan siapa dalam hal ini? Apakah sudut pandangnya? Apakah Novi dengan perusahaan di acara workshop itu, atau Dinda sebagai manajer kepada dengan Novi? Yang menjawab Dinda sama Novi atau gimana, Pak? Ya, silakan Dinda ataupun Novi. Di sini pertanyaan saya, negosiasi ini terjadi antara Dinda dan Novi atau Novi dengan perusahaan lain? Antara Dinda dengan Novi, Pak. Dinda dengan Novi. Value apa yang dinegosiasikan? Kalau masalah value, kalau dari Dinda inginnya Novi value-nya adalah bergabung pada tender proyek kerjasama itu, dan Dinda meminta Novi untuk menjalankan amanat itu karena dengan harapan di ekspektasi Dinda untuk memenangkan tender utama itu, Pak, sehingga kami bisa mendapatkan, perusahaan kami bisa mendapatkan feedback yang lebih. Begitu juga dengan Novi pasti juga akan mendapatkan bonus yang lebih baik. Tapi di sini yang ingin Novi perjuangkan adalah hak dia diakomodasi atau fasilitas ketika dia pergi ke sana. Ya, dia tahu dia bakalan dapat bonus kalau udah menang, itu mah pasti gitu, Pak. Tapi setidaknya dari sini dia bisa mendapatkan selain penginapan dan transport dan biaya kehidupan selama beberapa hari di Bandung itu juga bisa terbayarkan gitu, Pak. Walaupun ya terbayarkan dengan usaha dia untuk memaksimalkan hasil dari proyek itu. Mungkin Novi mau menambahkan. Silakan Novi, gimana? Iya Pak, jadi untuk yang negosiasinya itu antara saya sama Dinda, dan yang dinegosiasikan atau value-nya yang tadi menurut Dinda benar. Jadi kalau dari pihak Dinda itu menginginkan saya untuk datang ke workshop kerjasama tersebut untuk memenangkan tender gitu Pak. Kalau dari saya lebih ke negosiasi apa yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya datang ke sana gitu Pak. Begitu. Oke, bagaimana dari yang lain? Silakan. Pendapatnya gimana nih? Memberikan ulasan. Jovi, gimana Jovi? Kesimpulan dari keseluruhan ini, Pak. Ya, maksudnya point of view kamu gimana terhadap case ini? Gitu. Menurut saya dari case ini sendiri sih, itu berdasarkan real life situation ya, Pak. Berdasarkan gimana cara mereka itu ingin mendapatkan suatu, contohnya ini akomodasi maupun seperti gaji atau jabatan gitu. Negosiasi seperti ini kan memang sering terjadi di area kerja gitu Pak. Jadi memang berdasarkan dari yang Adinda sama Novi sendiri itu ingin mencari batna yang mereka inginkan. Cuman kan mereka memiliki batas seperti ya reserve value yang mereka inginkan itu ada batasnya gitu. Nah, pada hasil negosiasi antara mereka ini ya ada resultannya yang mereka ternyata sepakatnya mengeluarkan akomodasi atau dapat akomodasi penginapan seperti itu kok. Jadi memang kalau yang saya lihat itu memang berdasarkan dengan situasi yang ada di saat ini, terutama di dunia kerja, Pak. Oke, terima kasih Jovi. Baik, saya mencoba bagaimana pendapatnya Rahma Khairunisa. Sebenarnya saya juga belum paham sih pas yang dinegoinnya itu di mana. Tapi mencoba memahami kalau dari si batnanya itu tuh Dinda tuh
buat menang tender. Tapi apa namanya, buat menang tender terus dari proyeknya itu saya masih belum paham poinnya sebenarnya. Jadi bingung mau kasih kesimpulannya. Baik, terima kasih Nisa. Dinda, Novi, kita harus membatasi ruang lingkup negosiasi ini pertama, gitu ya. Kan tadi saya tanya, ini siapa? Terjadi antara siapa dengan siapa? Kamu bilang bahwa ini adalah terjadi antara manajer dengan si Novi sebagai berperan sebagai apa tadi? Supervisornya, gitu kan? Nah, yang dinegosiasikan itu harusnya tidak ada sangkut pautnya dengan hasilnya. Karena itu kejadian yang memang akan dilakukan manakala negosiasi yang sedang berlangsung ini gitu ya selesai dan tidak ada keterkaitan antara proses negosiasi mengenai akomodasi yang akan diberikan dengan keberhasilan Novi melakukan lobbying ataupun aktivitas lain pada saat bergabung di sana kayak gitu. Jadi harus dibatasi dulu bahwa negosiasi yang terjadi adalah apa yang akan diberikan oleh perusahaan kepada supervisor dan apa yang diinginkan oleh supervisor kepada perusahaan. Udah itu gitu. Melalui batasan-batasan itu kayak gitu. Ya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan nanti akan menjadi relasi minimalnya menjadi mendapatkan relasi ataupun misalnya menang tender kayak gitu. Itu tidak ada keterkaitannya nanti kayak gitu. Itu adalah negosiasi yang akan terjadi antara Novi dengan pihak peserta tender ataupun perusahaan lain begitu. Bisa dipahami sampai sini, Dinda, Novi? Bisa, Pak. Jadi tarik ulur yang terjadi ini itu berkaitan dengan ya apa saja yang akan diberikan Dinda begitu. Dan Novi menuntut apa begitu. Nah, di sini alasan-alasan yang dikemukakannya juga ya berkaitan dengan layak tidaknya dari suatu kompensasi yang diberikan oleh manajer kepada supervisornya begitu. Kebayang nggak di sini? Ya Pak, maksud kami dari awal juga lebih ingin memperdebatkannya. Soalnya di bagian kuning ini, itu adalah bagian zopanya. Jadi intinya yang diusahakan Novi adalah untuk mendapat yang 3 ini Pak, akomodasi penginapan, transport, dan makan. Sedangkan penawaran saya sebelumnya hanya 2, yaitu penginapan dan transport saja begitu. Nah ini yang mengeluarkan akomodasi bergabung di proyek tapi tidak mendapatkan peran utama ini apa? Yang kiri, kuning kiri. Oh, itu hanya sebagai warning untuk manajernya aja Pak. Jadi dalam kondisi ini kan Novi tidak memenangkan tender utama. Jadi di sini saya harus tetap saya poin loss-nya di sini karena saya tetap harus membayar kebutuhan sehari-hari Novi ketika berada di luar kota. Dan ya walaupun sejatinya di sini saya tidak memenangkan secret point saya kayak yang sebenarnya saya inginkan itu kan adalah kemenangan itu. Tapi karena saya tidak mendapatkan dan hanya mendapatkan di sisi lainnya menang tapi hanya di sisi lainnya, tapi ya udah saya tetap harus membayarkan komitmen saya ataupun janji saya kepada Novi gitu. Itu hanya buat warning ke diri saya aja. Oke. Jadi dalam real case-nya kan kalau misalnya ada instruksi dari manajer ke supervisor, ya itu sifatnya adalah suatu hal instruksi. Ini dalam berbicara real ya. Dan segala bentuk fasilitasi yang diberikan oleh kantor atau perusahaan kepada orang yang ditugaskan, itu standarnya sudah ada sebetulnya. Begitu ya. Jadi poinnya bukan hal yang harus dinegosiasikan to be honest. Tapi dalam hal ini suatu instruksi kamu pergi
dengan ini poin-poinnya begitu. Nah ini jadi pertama yang harus dipahami adalah bahwa konteks negosiasinya mohon dibatasi gitu ya, ini antara siapa dengan siapa dan objek negosiasinya itu apa, dan pastikan objek tersebut berada dalam rentang terbatas begitu. Jadi kan kalau misalnya ditambah apa, jadi objeknya bukan terbatas, itu ada alternatif lain. Nanti itu larinya kepada win-win solution perspektif atau ke integratifnya. Jelas ya, Novi, Dinda? Ya, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi Nurul, silahkan. Baik, Pak. Izin share screen. Apa sudah ada, Pak? Nah, di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Arifin-Nusa, dan juga Dominika Rosa dengan BM 132. Nah, untuk pemilihan contohnya, kami mencontohkan tentang negosiasi pemilihan lokasi ruko. Untuk ceritanya di sini saya memilih lokasi berupa ruko untuk usaha. Ruko tersebut berada di Jalan Cendrawasih dekat Jalan Raya Yogyakarta Solo. Karena wilayah strategis, saya berminat untuk memilih lokasi tersebut karena Domi menawarkan bebas biaya pajak karena akan ditanggung olehnya selama 4 kali. Tapi saya menginginkan untuk bebas pajak bangunan selama 8 kali. Untuk itu, saya dan Domi melakukan negosiasi kesepakatan pembayaran pajak yang akan ditanggung untuk Domi. Ini untuk proses negosiasinya. Coba, apakah terdengar di yang lain? Kecil tuh suaranya. Oh, kecil ya? Tidak, Pak. Tidak terdengar. Benar. Oh, sekarang masih kecil, Pak? Sewakan gitu, Bu. Apa benar, Bu? Iya benar-benar Pak, itu ruko kebetulan milik saya Pak. Kalau buat ruko itu kira-kira benefitnya apa aja, Bu? Oke, baik Pak, kalau untuk dari harga ruko sendiri karena memang letaknya cukup strategis ya Pak di tengah kota kayak gitu. Nah, kalau untuk dengan harga ruko yang per tahun sekitar 15-20 juta, benefit yang bisa saya tawarkan tuh mungkin bebas biaya pajak gitu. Jadi nanti pajak bangunannya nanti saya yang menanggung, dan mungkin saya menawarkannya sebesar 4 kali aja, maksudnya 4 tahun saya menanggung biaya pajaknya begitu Pak. Gimana Pak untuk itunya, penawaran dari saya? 4 kali ya. Kalau jadi 8 kali gimana, Bu? Soalnya kan itu bangunnya gede banget kan, sedangkan tempat parkirnya pun juga gede. Jadi lahan yang bisa saya pakai cuman kira-kira 1/4 sampai setengahnya kan, Bu. Gimana, Bu? Oh iya. Maaf Pak, soalnya kan itu memang sudah satu ini ya, satu kompleks gitu Pak rukonya, dan kalau memang harus menyewa satu blok ruko itu ya harus mungkin membayarnya full gitu Pak. Jadi kan kebetulan saya juga udah ini menawarkan benefit mungkin Pak. Kalau Bapak sendiri mungkin benefit yang diharapkan tuh sebesar berapa ya Pak untuk biaya itunya, maksudnya jangan 8 tahun banget gitu Pak. Berapa ya? Kalau 6 kali gimana, Bu? Jadi 6 tahun gitu. Oh, 6 kali ya. Tapi mungkin Bapak mau sewanya kira-kira berapa tahun ya? Oh, kalau
berapa tahunnya saya agak lama sih Bu, sekitar 5 sampai 8 tahun gitu Bu. Oh, cukup lama juga ya Pak, tapi bentar ya Pak, saya mungkin pertimbangkan dulu. Soalnya kan itu ya cukup mahal ya Pak untuk biaya pajaknya. Tapi sepertinya 6 kali bisa sih Pak, saya atur nanti. Dan saya ngobrol juga sama rekan saya. Oke Bu. Kalau pembayarannya via apa Bu? Pembayarannya nanti langsung aja ya Pak melalui rekening saya. Nanti saya emailkan mungkin atau saya via WhatsApp gitu Pak. Apakah bisa Pak? Bisa Bu. Oke. Jadi mungkin deal ya Pak untuk sewanya. Kayaknya sih bisa sih Bu. Udah sih itu aja. Oke. Jadi kira-kira kapan ya Pak kita bisa mungkin tanda tangan buat kontrak sewanya? Paling 3 hari dari sekarang gimana? Boleh banget Pak. Kalau gitu udah sih, makasih banget ya buat waktunya. Iya baik, sama-sama Bapak. Yuk, selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Dan ini buat grafik negosiasinya. Coba dijelaskan. Oh iya, tadi Baik Pak untuk Domi aja. Oke, baik Pak untuk grafik dari negosiasinya ini kan saya Nurung ini kan ingin menyewa ruko ya di tempat milik saya gitu. Nah, untuk Zulpanya ini mungkin kesepakatan dari pembebasan biaya pajak yang akan saya tanggung. Nah, untuk saya sendiri batnanya itu sebesar cuma 4 kali untuk maksimal. Yang keinginan saya 4 kali pembebasan biaya pajak. Nah, untuk saya itu seller worst case-nya itu sebanyak 7 kali maksimal saya mampu membayar pajak seperti itu. Nah, Nurung ini kan menginginkannya tadi sebanyak 8 kali ya. Karena menurut saya, kan saya juga mempertimbangkan Pak, seberapa lama Nurung nanti menyewa rukonya. Nah, nanti Nurung kan juga menyebutkan dari 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, saya juga mempertimbangkan kembali karena kan mungkin kondisinya saya membutuhkan penyewa gitu untuk ruko saya. Jadi mungkin saya bisa menyetujui untuk pembebasan biaya pajak ini sebanyak 6 kali. Seperti itu, Pak. Oke, dalam hal ini konteksnya berapa kali pajak yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak? Itu yang dinegosiasikannya? Iya. Iya Pak, betul. Oke, di sini penjualnya atau yang menawarkannya itu Domi di sini. Domi? Iya Pak. Domi itu inginnya 4 kali begitu? Iya, menawarkannya. Menawarkannya itu ya yang 4 kali itu yang ditanggung Domi atau yang ditanggung Nurung? Yang ditanggung saya, Pak. Jadi sebatas ini yang menanggung saya begitu. Oke, artinya sebetulnya ya ingin sekecil-kecilnya dalam hal ini menanggungnya, begitu ya, 4. Oke. Ini sih 4 kali. Tapi sebetulnya ya menerima dalam kondisi rahasia itu 7 kali gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Batnanya itu kayak gitu ya di sininya. Nah, karena di sini ada alternatif lain kalau misalnya Domi udah nggak bisa nih kalau udah 7 di atas 7 begitu kan, lebih baik kisahnya lebih baik mencari pembeli yang lain yang mampu, yang bersedia menanggung pembayaran pajaknya maksimalnya di 7, begitu kan logikanya? Iya, Pak. Oke. Tapi apakah 7 kali ini diutarakan tidak kepada Nurung? Tidak, Pak. Tidak ya. Ini adalah hanya ilustrasi gitu ya. Jadi masing-masing punya secret point-nya. Oke. Yang lain bisa dipahami sampai sini, Nak? Untuk yang kasus ini? Paham ya?
Oke, kita lihat sekarang sisi Nurung. Berdasarkan penawaran 4 itu, Nurung tuh sebetulnya inginnya apa nih? 10, begitu? Iya, paling banyak. Tapi tadi bilangnya 8 sih, Pak. Tadi sebenarnya 10. 8. Sebenarnya 10, Pak. Tadi kan 5 sampai 8 tahun kan ngomongnya gitu, Pak. Harusnya 10 Maksudnya gitu. recording nggak sesuai dengan tulisan ini gitu? Iya. Nurung Lapio. Oke. Kita biar nggak pusing nih teman-teman memahaminya. Jadi kita taruh 10 kali dulu di sini ya. 10 itulah yang sebetulnya ingin diharapkan begitu. Iya. Tapi Nurung di sini by worst case-nya itu 4 kali begitu? Iya, sama. 4 kali. Karena dalam hal ini 4 kalau di atas 4 Nurung punya alternatif lain, begitu kan? Iya. Cari aja vendor yang berbeda, akan berbeda kayak gitu. Atau misalnya karena ada vendor lain yang sudah bersedia 4 kali dengan lokasi yang sama, dengan maksudnya dengan tipe yang sama yang ditawarkan oleh Domi. Oke, di sini yang disampaikan oleh Nurung yang 4 kali atau yang 10 kali pada saat menawar? Yang 10, Pak, tadi. 10 ya. Jadi di harapannya di sini. Oke. Apakah Nurung menyampaikan worst case-nya 4 kali? Enggak, Pak. Enggak, ya. Itu secret point-nya Nurung. Oke. Selanjutnya di sini berarti sesungguhnya Zopa. Nah, jadi jangan menganggap bahwa Zopa ini adalah sesuatu yang konkret, real. Itu adalah hanya dalam ilusi, gitu ya. Maksudnya dalam bayangan yang sesungguhnya Zopa itu ternyata gitu ya, kalau digambarkan akan seperti ini. Tapi bukan berarti setiap negosiasi itu kamu harus membuat dulu diagram kayak gini, kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Nah, titik poinnya adalah perjuangannya yang harus dilakukan. Berarti di sini kalau berkaca kepada slide yang sudah dibaca di awal perkuliahan tadi, perjuangan Domi itu akan bagaimana di sini? Apa yang harus dilakukan oleh Domi dalam proses negosiasi ini? Kalau saya mungkin menambah ini, mungkin Pak, benefitnya. Enggak 4 tahun, saya mengalah sedikit gitu Pak. Karena nggak ingin kehilangan Nurung buat penilaian. Oke, dari awal deh, coba. Sebetulnya Domi harusnya bagaimana nih ketika bernegosiasi dengan Nurung? Apa kalau dari sisi Domi ya? Apa yang harus dilakukan oleh Domi, seorang negosiator di sini? Oke, mungkin mengeset batas minimumnya mendekati batas saya, Pak. Sama riset penjual lain gitu, Pak. Ya, Domi itu awalnya harus tahu dulu gitu ya. Sebetulnya di pasaran itu yang ditanggungnya itu berapa? Iya. Kayak gitu. Ya, sehingga menjadi poin bagaimana penawaran yang akan dilakukan kepada Nurung. Sehingga seolah-olah bahwa Domi itu menawarkan yang paling baik dibanding dengan para pesaing. Ya contohnya misalnya Domi di sini kalau tadinya misalnya cuma ingin 4 kali kayak gitu. Kira-kira keagresifan apa yang harus ditunjukkan oleh Domi kepada Nurung? Biar bertahan di 4 kan? Iya. Domi itu harus berjuang di 4. Maka Domi ini harus meyakinkan bahwa 4 kali saja itu adalah the best deal. Iya. Tadi Domi juga bilang kalau itu lokasinya strategis gitu, Pak. Oke. Nah, tapi di sini kan yang poin 4 kalinya kayak gitu. Bukan masalah lokasinya, lokasi it's okay kayak gitu ya, lokasi ini kayak gitu. Bapak sungguh sangat beruntung gitu ya ketika kalau memilih misalnya lokasi yang ada di sini. Bayangkan Pak, kayak gitu ya.
kami bisa menanggung 4 kali kayak gitu. Jadi seolah-olah 4 kali ini adalah bukan sesuatu yang lumrah kayak gitu. Jadi Domi itu harus bertugas bagaimana memberikan penawaran bahwa dengan memberikan 4 kali tanggungan pajak itu adalah sesuatu yang istimewa. Kebayang Domi di sini? Ya, Pak, udah kebayang. Ya, jadi jangan dulu jangan bergeser ke 7, itu adalah udahlah entah aja kayak gitu. Tetapi bagaimana Domi di sini? Pertama tadi ya, mengetahui bagaimana kondisi persaingan yang ada di ini apa sih tadi, ruko atau apa sih? Iya, ruko. Ruko kayak gitu ya. Nah, jadi harus melihat persaingannya, mempelajari keunggulan-keunggulan dari ruko yang dimilikinya. Pahami karakter Nurung, oh dia labil kayak gitu ya misalnya. Nah, maka ini kan kesempatan bahwa Domi harus memberikan bahwa orang-orang labil itu butuh testimoni ataupun keyakinan-keyakinan kayak gitu bahwa nilai yang didapatkannya itu adalah memang sepadan begitu. Kebayang nggak Domi di sini ya? Jadi 4 di sini harus memang benar-benar it's so spesial gitu buat Nurung kayak gitu. Nah, Nurung kalau bukan harus menjadi, kalau setelah belajar kuliah ini jangan ababi lagi gitu ya, ABG labil lagi, tapi harus menjadi smart negotiator. Jadi jangan menganggap bahwa yang pertama kali ditawarkan oleh Dominic adalah sesuatu yang istimewa, harus kebalikannya. Ini akal bulusnya dia nih biasanya. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya perspektifnya itu kamu harus sudah menjadi smart buyers kayak gitu. Tadi ya harus mencari alternatif di toko-toko yang lain, di pasaran itu berapa, harus menggali kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini sama-sama penting kayak gitu. Artinya sama-sama ingin bahwa Domi ingin transaksi dengan Nurung, Nurung juga ingin transaksi dengan Domi. Nah, cuman di sini masalah pajak yang ditanggungnya dalam hal ini. Gitu ya. Nah, Nurung, wah Ibu, masa sih 4 kali, bukannya biasanya itu 10, Bu, gitu kan. Nah, itunya apa, suka bahasa-bahasanya kayak gitu kan. Apa sih kok bisa 4 kali kayak gini kayak gitu. Tahu saya itu 10 kali itu minimal loh Bu. Nah kan suka gitu karena dia sudah dapat informasi misalnya kayak gitu. Karena di sini ya harapannya ya ingin ini gitu. Padahal sebetulnya ya udah 4 kali juga sebetulnya udah beruntung kayak gitu. Ya. Tapi kan yang namanya buyer harus mendapatkan lebih kayak gitu di sini. Tapi dalam hati Nurung tuh memberikan rentang negosiasi kayak gitu, memberikan ruang bahwa ini nggak saklek 10 juga sesungguhnya kayak gitu. Kalau misalnya Nurung ya udah pokoknya gue pengen 10 ya udah nggak, jangan negosiasi itu mah. Gitu. Jadi negosiasi bisa terjadi manakala ada harapan gitu ya, dan ada batas toleransinya kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya itu dalam diri masing-masing, ya udah jangan terlibat dalam negosiasi. Kayak gitu ya konteksnya ya. Jadi mentalitasnya jangan ingin menang sendiri gitu. Case ini kita akan bawa kepada konteks negosiasi, mana diri kita dalam hati kita masing-masing punya 2 plan kayak gitu setidaknya. Harapan dan batas kenyataan yang diinginkan. Nah, batas keinginan yang diinginkan itu tadi ya worst case-nya itu karena kita punya alternatif lain. Begitu, itulah batnanya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, selanjutnya berarti perjuangan Domi bagaimana supaya bertahan di 4 ini dan bergeser ke 7-nya itu sedikit kayak gitu. Gitu kan? Perjuangan Domi ini. Nah, sementara Nurung, ini bagaimana dalam hatinya itu memberikan ruang 10 ini biar gesernya itu sedikit ke kanan. Nggak 4-4 kayak gitu. Berarti disinilah
argumentasi yang harus diberikan oleh Nurung. Gimana supaya tidak jatuh dari 10. Apa? 10-nya itu nggak terlalu sedikit. Nggak terlalu jauh dari 10. Nah, itu kan apa yang dilakukan? Harus berjuang. Sebetulnya Domi ini maunya ngasihnya berapa ya sebetulnya gitu. Alasan apa yang akan dijelaskan oleh Nurung kayak gitu, oleh saya gitu ya, kata Nurung itu. Kayaknya sebetulnya 4 itu bukan best deal deh gitu. Nah, itu perspektif itu harus sudah dimiliki oleh sang buyer yang smart kayak gitu. Ini sebetulnya bisa juga nih di atas 4 kayak gitu. Paham Nurung di sini? Paham. Oke. Nah, pun juga dengan Domi, itu harus punya perasaan, harus punya feeling. Sebetulnya ini ya 10 mah cuman gertak sambal lah, kayak gitu. Sebetulnya Nurung itu bisa juga sih di bawah 10. Kayak gitu. Jadi, tugas Domi adalah melemahkan angka 10 di sini, supaya turun, dengan argumentasi-argumentasi yang bisa diberikan, dengan clear, pun juga Nurung di sini. Bagaimana bisa menguatkan 10 ini, ataupun misalnya bergerak ke angka 4, dan melemahkan posisi 4 yang ditawarkan oleh Domi. Itu bukan sesuatu yang spesial. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Mbak. Oke. Nah, jadi secara abstrak, kemungkinan terjadi negosiasi itu adalah di antara worst case-nya Nurung dengan worst case-nya Domi, di antara 7 dan 4 gitu. Nah, tadi jadinya berapa? 6. 6. Berarti 6 itu posisinya di mana? Coba bisa dikasih panah. Hai. Coba 6. Taruh 6. Sekitar sini mungkin, Mbak. Oke, tarik juga ke atas. Oh ya. Oke. Nah. 6. Yang dimaksud menang kalah di sini, kayak gitu ya. 6 ini bukan bergeraknya Domi 4 ke 6 ataupun Nurul 10 ke 6 di sini, gitu kan? Yang menang siapa dalam hal ini? Nurung, Domi? Nurung, Pak. Nurung, oke. Mengapa Nurung? Karena nilai yang saya miliki dan Nurung itu lebih besar di Nurungnya, Pak. Ya, kita lihat perbandingan antara worst case-nya Nurung ya, misalnya ini 4. Nurung itu sebetulnya worst case-nya 4, tapi deal-nya itu di angka berapa tadi? 6. Berapa selisih 4 ke 6? 2. 2 itu adalah keuntungan Nurung. Karena buruk-buruknya dapat 4, tapi ternyata 6 dapatnya. Untung kan? Iya. Oke. Nah, sekarang di sisi Domi, ini ujung-ujungnya sebetulnya Domi itu mentolerir 7, tapi 6. Merasa beruntung? Beruntung juga. Merasa beruntung juga dalam hal ini sejatinya. Karena dalam hatinya masing-masing, oh ini beruntung. Ya udah nggak apa-apa, karena menerapkan batas toleransinya di bawah kesepakatan yang diperoleh. Jadi sama-sama untung. Itulah yang namanya dealing kayak gitu. Bukan menang sendiri.
Tapi dari perspektif luar, kita lihat keuntungan selisih yang didapat Dominik berapa? Cuma 1, Pak. 1. Nurung tadi berapa? 2. 2. Walaupun dalam realnya itu adalah merasa saling-saling untung, karena tadi ada hidden point, gitu ya. Sejatinya kalau dijelaskan, dibuka ilustrasinya bahwa Nurung di sini menang dibanding dengan Domi, begitu. Tapi itu terungkap secara lisan, secara faktual nggak? Enggak, Pak. Tidak. Itulah yang dimaksud adalah mengklaim nilai. Siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil. Di sini itulah yang namanya menang kalah. Bisa dipahami yang lainnya? Insyaallah bisa, Pak. Bisa ya. Jadi jangan sampai kejebak kepada nilainya begitu dalam hal ini. Nah, justru yang harus menjadi penekanan adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, kalau dari kacamata Nurung sebagai pembeli, Anda harus mampu menjadi pembeli yang smart. Jangan gampang terbuai atas tawaran pertama yang dilontarkan pertama kali oleh sang pembeli. Begitu. Karena sesungguhnya bisa jadi di balik harga penawaran yang di-statementkan, dia itu punya kelonggaran, batas untuk memberikan value terendahnya bagi kita sebagai pembeli. Bisa dipahami kata-kata saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sementara jika Anda menjadi pembeli, kayak gitu, menjadi penjual, Anda itu harus memahami karakteristik tadi si pembeli kita. Terus berikanlah gitu ya penawaran yang kita sampaikan kayak gitu. Bahwa penawaran kita itu adalah penawaran yang terbaik, istimewa. Jadi saya rasa jangan sampai gini ya. Ini nih saya suka aneh ya misalnya. Ini 70.000 misalnya, ini tanah dijual 70 juta. Nego kok nego dibilang-bilang kayak gitu ya. Itu ongkoh desire price kayak gitu ya. Nah, tapi kok dibilangin kayak gitu. Tapi harusnya kan gimana? Memberikan penawaran bahwa statement price itu adalah best price-nya. Iya. Ini lo nggak dapat mungkin di sini. Nah, itu kalau misalnya orang kayak gitu, itu kamu harus bisa mendefinisi ini penjual jago kayak gitu. Padahal dalam dirinya itu ada worst case-nya juga. Nah, itulah yang harus kita cari, perjuangkan. Sebetulnya batnanya dia itu berapa sih gitu. Worst case-nya dia berapa kayak gitu. Jadi jangan kalau menjadi penjual jangan oke, gue punya handphone nih 2.500.000 misalnya second, baru dipakai 2 bulan. Boleh nego? Gimana sih kayak gitu? Nah, berikan dulu gitu ya bahwa 2.500.000 itu adalah best price-nya. Bahwa tidak mungkin kamu mendapatkan handphone yang serupa di toko atau teman lain yang menjual selain di gue kayak gitu. Nah, baru dari situ si pembeli pun harus cerdas kayak gitu. Ini yang dia tawarkan itu sebetulnya dia itu pasti punya rasa nego kayak gitu, toleransi. Nah, itulah yang harus dilemahkan. Masa iya sih 2.500.000? Nah, kayak gitulah. Jatuhin dulu. Masa iya sih 2.500.000? Gitu. Terus emang kenapa sih lo jual kayak gitu? Cari alasan argumentasinya. Gitu. Sampai kita bisa mengetahui dari negosiasi, dari proses dialog tadi, sebetulnya dia itu dari 2.500.000 mau ngasihnya tuh di berapa sih habisnya kayak gitu. Ujung-ujungnya harus sama-sama senang, ujung-ujungnya harus agree gitu ya di antara
kedua belah pihak, tapi di sini ada suatu hidden strategy kayak gitu masing-masing. Bisa ya lulusan ADBIS jadi negosiator yang unggul? Bisa. Bisa ya, insya Allah harus bisa Insya Allah. kayak gitu. Kita jangan terjebak di dalam konteks ini yang sebetulnya terbatas dalam hal ini. Tapi kita juga nggak boleh egois gitu ya, bahwa ada relung di dalam konteks negosiasi itu yang harus kita toleransi begitu. Ya kita juga harus paham ya, mereka ingin untung, kita juga ingin untung kayak gitu. Tinggal kita bagaimana poin melemahkan dari pihak lawan kita. Bisa dipahami di sini? Bisa. Pak. Oke, silakan ada yang tanyakan dulu. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Jadi yang kata-kata tentang misalkan buka harga terus nego gitu. Tapi saya juga dulu pernah pengalaman teman gitu. Jadi dia sengaja ngomong nego itu supaya harganya itu misalkan gini Pak. Tadi kan misalkan jual HP 2,5 juta nego. Sebenarnya itu harga HP-nya itu 2, tapi siapa tahu orang itu negonya bisa di atas 2 juta itu. Makanya dia alasan pasang nego begitu. Apakah itu benar atau salah Pak kira-kira? Ya, kalau mau misalnya masanya tadi kan handphonenya 2.500 kayak gitu. Terus Iya, teman kamu bilang 2.500 itu nego kayak gitu ya. Iya, pas dijualnya gitu. Ya, itu justru nanti nilainya akan jadi sangat lebih kecil daripada 2.500 kayak gitu sesungguhnya. Padahal kan kalau dengan menjual 2.500 sang penjual kan sesungguhnya akan untung begitu kan? Begitu. Kalau memang mau ngasih harga murah ya udah kasih harga murah kayak gitu. Jangan ada relung negosiasi gitu ya dalam hal ini, ya udah pokoknya sakal aja fix price aja kayak gitu 2 juta misalnya kayak gitu. Nah, tapi kan kita sebagai penjual maksimalkan, jangan langsung dijatuh 2 juta gitu. Bayangkan kalau misalnya kamu pasang 2.500.000 dan diembel-embeli nego dengan harapan misalnya, oh ini bisa nego kayak gitu. Secara nurtur, penjual kalau memang ingin benar-benar handphone kamu, nanti si pembeli itu bisa kurang nggak? Nah, jadi jangan di statement kan, nunggu dia nanya bisa kurang apa enggak. Dan itu akan menyeleksi siapa pembeli yang benar-benar berminat dibanding kamu wasting time dengan orang yang hanya sekedar nanya-nanya kayak gitu. Itu kan bisa menjadi teknik menyeleksi loh. 2.500 misalnya kayak gitu. 2.500. Ya kita mensortir aja kayak gitu ya. Kalau kamu bilang misalnya 2.500 bisa nego, ada orang iseng, emang bro berapa nih turunnya kayak gitu. Padahal belum tentu tahu, belum tentu minat kayak gitu. Itu akan menghilangkan buang energi kamu gitu. Ingat loh, kita sebagai pebisnis ya harus berhadapan dengan orang pengambil keputusan, harus mengambil orang yang benar-benar dengan minat kayak gitu. Sehingga kita nggak buang waktu, karena waktu kita akan digunakan untuk aktiviti lain, apalagi bisnismen kayak gitu. Kebayang nggak, Michelle? Kebayang Pak, kalau ditambah misalkan harga 2.500.000, ada orang kan juga bilang net price gitu, itu juga boleh Pak? 2.500.000 net price kayak gitu. Nah, iya. Itu tipuan dalam hal ini sebetulnya dia juga akan punya relung untuk membuka negosiasi. Kalau memang dia itu benar-benar minat kayak gitu. Misalnya gitu, net price, emang bener kamu 2.500.000 nggak bisa turun lagi kayak gitu. Nah, si penjual itu kalau memang benar-benar diam, ini kalau lo benar-benar mau ya, emang sebetulnya lo maunya berapa sih? Nah, itu sudah berhadapan dengan orang yang benar-benar mau. Kayak gitu. Maka negosiasi itu terjadi kayak gitu. Ya kalaupun memang misalnya net price itu nggak membuka proses negosiasi dan tidak memberikan ruang untuk turun harga, ya tidak akan terjadi negosiasi itu. Gitu kan? Jadi yang namanya negosiasi itu adalah objeknya itu memang sebetulnya negotiable kayak gitu. But do not put at statement bahwa ini dinegokan loh kayak gitu. Itu sebetulnya melemahkan nilai kita. Kan dalam diri kita juga sudah, ini sebetulnya kita juga punya batnanya, nggak apa-apa nanti turun harga gitu, negotiable kayak gitu. Tapi dengan membuat negosiasi ini adalah harga nego misalnya kayak gitu. Ya itu mah emang udah ketahuan bahwa sebetulnya harganya nggak segitu kayak gitu.
Gitu loh. Bisa dipahami, misal. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Itu ya, jadi pertama yang harus dipahami adalah bahwa dengan negosiasi ini memungkinkan kita harus menjadi smart buyer atau smart seller gitu. Jika sebagai seller yang smart ya gitu, kita jangan ini dalam konteks bahwa sebetulnya barang itu atau nilai itu bisa dinegosiasikan gitu ya kalau kita niat untuk menegosiasikan. Jadi jangan melakukan suatu statement bahwa barang kita itu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, karena nanti tadi konsekuensinya orang akan jadi lebih tahu bahwa barang kita ini memang sebetulnya harganya nggak segitu, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita masih membuka ruang untuk negosiasi, ya berikan bahwa nilai yang kita tawarkan adalah best price buat lawan. Tapi kalau kita sebagai smart buyer, pastikan bahwa apa yang distatementkan oleh orang si penjual itu adalah sesuatu hal yang bisa dinegosiasikan dan bisa turun. Itulah perspektif yang harus kita miliki. Kecuali kalau kita belanja ke toko serba ataupun swalayan, yang itu adalah fixed price, there is not to be negotiated, kayak gitu ya. Itu tidak ada ruang negosiasi di sana, kayak gitu. Nah, terus kita juga harus berjuang bagaimana memberikan suatu toleransi gitu. Bagaimana mereka bergerak, si penjual bergerak di bawah harga yang memang dia statementkan gitu, dengan tarik ulur begitu. Terus ada trik juga, kalau memang kita sebetulnya butuh terhadap barang itu, jangan menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh terhadap barang itu. Itu akan membuat bargaining position mereka tuh tinggi. Karena kan kalau misalnya kelihatan butuh, seolah-olah nggak ada alternatif lain. Begitu. Hadapi saja dengan suatu hal yang biasa. Bagi sang pembeli, hadapi bahwa yang dia jual itu sebetulnya bukan hanya di dia perspektifnya. Tapi orang lain itu masih bisa punya penawaran. Bahkan kalau lebih bagus lagi, kalian sudah punya alternatif harga di toko sebelah kasarnya, yang mana itu akan menjadi batna kalian. Begitu ya. Dan di sini seorang negotiator itu juga tidak boleh egois. Dalam artian dia nggak mau turun atas harga yang distatementkan, ya itu mah pasti tidak akan terjadi negosiasi. Kayak gitu. Jadi dalam hal ini juga kita harus smart tapi jangan egois. Oke, terima kasih Nurung atas sharing diskusinya. Kalau yang integratifnya sudah dibuat, belum Pak. Oh belum. Oke. Baik. Tadi kita sedang belajar mengenai suatu objek yang kondisinya itu terbatas kayak gitu, dan itu dinegosiasikan, dan itu masuknya ke dalam teori mengklaim nilai kayak gitu ya. Nah, tetapi kadang kita juga